Salam Bapak Ibu. Kali ini saya akan membahas mengenai sebuah pelajaran teologi ya Bapak Ibu ya. Berjudul apa hubungannya Ordo Salutis dengan Lapsarianisme ini, ya. Ordo Salutis atau urutan keselamatan itu berbicara tentang bagaimana keselamatan itu diterapkan kepada individu. Sedangkan Lapsarianisme itu membahas urutan logis di dalam pikiran Allah ketika merancang rencana keselamatan sebelum penciptaan dan kejatuhan manusia, Bapak Ibu. Dengan kata lain, Ordo Salutis adalah urutan pelaksanaan keselamatan di dalam waktu dari pemanggilan sampai kemuliaan, Bapak Ibu ya. Sedangkan Lapsarianisme adalah urutan logis di dalam rencana kekal Allah sebelum dunia dijadikan. Ini. Mari kita gali lebih dalam ya, Bapak Ibu ya. Ordo Salutis. Fokusnya bagaimana dan kapan anugerah Allah itu diterapkan kepada kita. Misalnya, pemilihan, panggilan, kelahiran baru, iman, justifikasi, pengudusan, pemuliaan terjadi di dalam perjalanan manusia ini. Lapsarianisme dari kata Latin lapsus atau kejatuhan, fokusnya apa yang terlebih dahulu Allah tetapkan di dalam rencana kekalnya terjadi di dalam pikiran atau keputusan Allah secara kekal sebelum dunia dijadikan. Berkaitan dengan urutan logisnya sebagai berikut Bapak Ibu ya. Pertama, keputusan untuk menciptakan. Ini harus diingat-ingat angkanya ya. Yang kedua, mengizinkan kejatuhan. Yang ketiga, memilih sebagian untuk diselamatkan. Yang keempat, menentukan penebusan melalui Kristus dan lain sebagainya ini. Jenis-jenis Lapsarianisme. Ada beberapa pandangan utama, khususnya dalam teologi reform, yang masing-masing mengatur urutan keputusan Allah secara berbeda-beda, Bapak Ibu. Ini. Pertama, supralapsarianisme. Ini. Urutannya berbeda ini Bapak Ibu ya. Kalau tadi urutannya 1, 2, 3, 4 ya. Keputusan untuk menciptakan, mengizinkan kejatuhan, memilih sebagian untuk diselamatkan, kemudian menentukan penebusan melalui Kristus dan lain sebagainya. Nah, pandangan ini, supralapsarianisme, bagian dari lapsarianisme, itu urutannya berbeda Bapak Ibu. Kalau tadi urutannya 1, 2, 3, 4, ini urutannya adalah 3, 4, 2, 1. Jadi ada pemilihan dahulu. Yang ketiga, memilih sebagian untuk diselamatkan dulu sebelum kejatuhan Bapak Ibu, baru mengizinkan kejatuhan gitu ya. Jadi ini di sini lebih menekankan kedaulatan Allah. Supralapsarianisme lebih menekankan kedaulatan Allah. Yang kedua Bapak Ibu, infralapsarianisme, juga disebut sublapsarianisme. Ini beda lagi ya. Kalau yang ini urutannya seperti urutan di atas 1, 2, 3, 4 ya. Jadi pemilihan. Yang ketiga, memilih sebagian untuk diselamatkan. Itu baru setelah kejatuhan Bapak Ibu. Baru setelah yang kedua. Itu. Ya, jadi urutannya 1, 2, 3, 4 untuk infralapsarianisme, untuk supra 3, 4, 2, 1. Ini urutannya. Ada satu lagi Bapak Ibu ya, Amyraldianisme ya, semi pelagian ini Bapak Ibu. Urutannya beda lagi.
Kalau supralapsarianisme itu 3421, infra itu 1234, amiral ini 1243. Berarti gini Bapak Ibu. Pertama adalah keputusan untuk menciptakan dulu. Yang kedua, mengizinkan kejatuhan setelahnya. Nah, baru menentukan penebusan melalui Kristus bagi semua orang Bapak Ibu. Dan yang ketiga baru memilih berdasarkan iman yang telah diketahui sebelumnya oleh Allah. Tetap memilih sebagian untuk diselamatkan, tetapi berdasarkan iman yang telah diketahui sebelumnya oleh Allah. Jadi penebusan untuk semua, pemulihan berdasarkan respon iman dalam pengetahuan Allah ini Bapak Ibu. Hubungan keduanya apa? Lapsarianisme menjelaskan rencana kekal Allah sebelum dunia dijadikan. Sedangkan Ordo Salutis menjelaskan bagaimana rencana itu diterapkan kepada manusia di dalam waktu gitu. Contoh hubungannya ini mungkin lebih jelas kalau dikatakan begini Bapak Ibu, ya. Jika seseorang itu menganut infralapsarianisme, maka ia cenderung melihat Ordo Salutis itu dimulai dari pemanggilan dulu, ya. Baru setelah kejatuhan. Jadi pemanggilan dulu setelah kejatuhan. Itu kalau lapsarianisme, ya. Maksudnya infralapsarianisme Bapak Ibu, ya. Setelah kejatuhan, pemanggilan itu setelah kejatuhan. Jadi kejatuhan dulu baru pemanggilan. Jika seseorang itu menganut supralapsarianisme, ia meyakini Bapak Ibu, pemilihan itu sudah ditetapkan bahkan sebelum rencana penciptaan dan kejatuhan. Dan ini menekankan bahwa keselamatan itu adalah inisiatif Allah sepenuhnya, kedaulatan Allah, ya. Ilustrasi sederhananya untuk supaya lebih bisa mengerti, ya, begini Bapak Ibu. Lapsarianisme itu seperti arsitek yang menyusun rencana bangunan di atas meja desain, ya. Sedangkan Ordo Salutis itu seperti kontraktor yang membangun rumah dari itu langkah demi langkah di dunia nyata, gitu, ya. Memang agak sedikit membingungkan, ya Bapak Ibu, ya. Tapi itulah yang dimaksud dengan supralapsarianisme dan infralapsarianisme. Sekian Bapak Ibu, semoga Tuhan memberkati.